semua. Untuk memulai pelajaran hari ini dipimpin satu orang kan untuk berdoa, tapi jangan orang yang sama ya, yang lain dulu. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa untuk pelajaran kita. Saya absen dulu. Afwan? Tidak ada? Anfal? Angga? Seperti biasa, untuk memulai hari ini, saya ada quotes buat hari ini. Jadi perhatikan, quotes untuk hari ini. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Ingat loh, kamu kalau misalnya kuasai sesuatu, terus apalagi tidak usah lah yang lain-lain, perkataan aja, jago bicara aja. Kalau misalnya kamu jago bicara, kamu tuh bisa manipulasi orang loh, dengan apa yang kalian punya. Cuman sederhana saja, kamu tipe orang itu sudah termasuk manipulasi loh. Karena kalau misalnya kamu tipe orang menipu, bohong sama kamu punya teman sama orang lain, itu kan otomatis dia kalau misalnya otomatis dia percaya apa yang kamu bilang mau benar atau salah. Tetap kalau misalnya dia sudah ikut, berarti kamu sudah berhasil manipulasi orang itu tanpa kalian sadar loh. Kemarin sudah belajar tentang pembuatan video. Sebenarnya pembuatan kan yang kalian edit itu hanya videonya, tapi prosesnya, tahapannya seperti apa kan masih banyak yang kalian harus pelajari. Nah, kalau misalnya sebelum kalian untuk mau tahapan-tahapan itu kan dari pembuatan video itu harus ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau misalnya kalian tidak ada tahapannya, tidak tahu tahapannya sebelum edit video, kan cuma tahu kan edit video yang sudah jadi. Nah, itu sama kayak kalau misalnya kan tuh maunya ada misalnya Janu, dia suka sama si cewek B, A atau B. Nah, dia suka sama ceweknya, tapi dia maunya langsung pacaran tanpa ada PDKT. Tanpa saling kenal kan nama segala macam. Kan tidak mungkin toh, harus ada prosesnya dulu, PDKT dulu sampai jadi pacaran. Nah, sudah. Kalau misalnya sekarang kan bakalan belajar tentang manipulasi video. Kira-kira kalau dari kamu sendiri manipulasi video itu apa? Apa saja? Boleh. Yang lain? Apa saja? Pakai kata-kata sendiri, jangan pakai kata-kata buku-buku. Kata-kata yang kamu menurut kamu familiar. Boleh. Yang lain? Termasuk juga itu manipulasi. Yang lain? Tidak ada? Presentasi yang paling besar itu ada di pre-production, praproduksinya. Ini yang makan waktu sangat-sangat lama lah. Karena 70% dari sini semua dari awalnya 70%, dan yang kedua yang proses produksinya sama post production itu sudah gampang lah, karena semuanya kan tinggal mengikuti yang pertama dari pre-production. Yang pertama, praproduksi itu merupakan sebuah proses tahap awal dalam pembuatan produk multimedia. Nah, itu kalau misalnya alur proses produksi ini yang praproduksi itu sebenarnya ada lagi, dia punya, mau dibilang tuh anak-anaknya tuh masih banyak lagi untuk prosesnya. Nah, prosesnya ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahap ini. Yang pertama tuh menentukan ide dan konsep, membuat naskah, membentuk tim produksi, membuat panduan gambar atau storyboard. Kamu sudah pernah belajar toh storyboard? Nah, habis itu ada membuat jadwal produksi, menentukan peralatan produksi, mencari pemain dan lokasi, terus perinci anggaran biaya produksi, dan yang terakhir melakukan reading dan rehearsal. Nih, kalau misalnya sebenarnya dibagi dua, sebenarnya yang paling umum di menentukan pembentuk tim produksi. Pembentuk tim produksi itu dibagi dua, tim kreatif sama tim yang tadi tim teknis. Kalau misalnya tim kreatif itu dibagi, itu ada 3 lagi di bawahnya. Itu ada produser, sutradara sama penulis naskah, itu yang tadi kan bilang. Kalau tim teknis itu yang tadi sempat Cire bilang, itu ada departemen penata gambar, itu yang buat dokumentasi juga bisa. Terus ada yang penata suara, sama ada untuk edit videonya. Itu yang nanti buat di post productionnya. Terus lanjut ke membuat panduan gambar atau storyboard. Nah, kemarin kan sudah buat storyboard toh? Kalau misalnya menurut kamu untuk pembuatan storyboard itu susahnya di mana? Kalau tidak ada susahnya berarti semuanya gampang kan?
Dia tidak ada yang mau bicara berarti. Materi dalam apa ya? Maksudnya? Materi? Kok materinya susah? Kayak kan ada gambar juga, isi dari storyboardnya kan ada materi. Bisa jadi susah supaya Gini. Ya Allah, sering Pak. Kayaknya beda pelajaran deh. Hah? Storyboard untuk pembuatan video loh. Apa saja sih? Mau pembuatan video kah, mau dokumentasi, semuanya harus ada storyboard. Gambarnya. Sebenarnya sih kalau mau bilang yang paling di proses produksi yang paling males memang buat storyboardnya. Memang. Kalau aku juga memang itu. Ya. Karena kan gini loh. Kalau mau buat film, apalagi ya kalau sebenarnya kalau tim enak lah, ada untuk diskusi. Tapi kalau misalnya kamu sendiri, karena saya biasa juga kerja sendiri, saya rasakan sebenarnya butuh tim. Tim itu paling penting. Lanjut ke menentukan peralatan produksi. Kalau misalnya menentukan peralatan produksi, kira-kira untuk pembuatan video, alat-alat apa saja yang dibutuhkan? Kamu tidak mau siapkan alat-alat buat pembuatan video? ada Alat-alat apa yang kamu butuhkan? kayak kamera, video, Terus? Mic boleh. Yang paling penting, kalau di kamera itu apa? kameranya yang paling penting. Di kameranya. Yang kamu siapkan. Ayo. Lensa, jangan sabar. Itu sudah bagian dari kameranya. Ada lagi yang paling penting. Tapi boleh lah, masuk kita masuk. Baterai belum, sabar. Nah, memori. Memori itu paling penting. Jangan kamu sudah bawa kamera, baterai sudah dicas full, lensa sudah lengkap, pas mau rekam, baterai tidak ada. Memory card tidak ada. Memory card tidak ada. Kamu belum pernah rasain kayak begitu. Kalau baterai habis tuh biasa baterai cadangan ada. Kalau baterai itu harus siapkan. Tapi kadang-kadang kemarin juga saya sempat mau rekam ulang pre-wedding, memory card tidak ada. Jadi harus balik lagi. Kalau misalnya memory card, kira-kira butuh berapa banyak memory card? Kapasitas berapa? 4. Kamu sudah belajarin tidak memory card terus dia punya tipe-tipe? Belum. Karena kalau misalnya memory card sama kamera, apalagi yang mirrorless, kalau misalnya kamu salah pilih memori, misalnya kamu punya kamera mahal nih, terus kamu pilih memori yang kelas rendah, nah dia tidak akan sinkron. Jadi otomatis walaupun kamu punya kamera mahal, kualitasnya sebenarnya bisa dihasilkan sama kamera itu tinggi, tapi karena kamu punya memory card, dia punya tipe rendah, otomatis kameranya bakalan menyesuaikan sama dia punya memori. Jadi hasilnya rendah juga. Jadi kalau misalkan kamu punya kamera mahal, dia punya memory card juga harus menyesuaikan. Otomatis harus yang mahal juga. Kalau misalnya kemarin saya beli yang 32 GB itu hampir 600.000. Itu buat memory cardnya yang mahal. Tapi memang worth it sih. Karena kan harus menyesuaikan sama tipe kameranya. Karena balik lagi nanti kalau misalkan pilihan mau hasil yang bagus atau tidak. Perhatikan tekniknya, yang bisa identifikasi sebentar. Nama manipulasinya apa? Ada yang tahu? Time lapse. Time lapse. Ini ada yang kedua nih. Kalau ini dari drone, nah ini yang untuk di groundnya nih. Time lapse. Time lapse.
Sama kalau yang ini salah lanjut yang di sini aja. Nih, kalau yang di sini ini lebih ramai dari yang video yang kemarin yang saya kasih tunjuk. Tapi coba kan perhatikan yang di sini yang jelas cuma suaranya Pak Direktur sama suara ada yang dari speaker. Tapi suara orang-orang di sekitar itu murni tidak ada. Kamu pernah dengar suara orang-orang banyak ramai? Enggak tahu? Itu manipulasi audio. Itu pakai noise reduction. Tapi itu nanti bakalan belajar di Adobe Audition. Nah, Derot. Dibilangnya ini nih. Warp stabilizer and speed can be used on same clip. Ini dia punya warp stabilizer sama dia punya kecepatan efek tadi tidak bisa digunakan di klip yang sama. Nah, terus dia punya trik bagaimana supaya warp stabilizernya jadi walaupun dikasih speed. Yang speed ramp tadi dia punya efek. Nah, caranya itu kamu kasih balik dulu. Jangan dikasih ini di Ctrl Z dulu. Yang penting dia punya speed ramp tadi masih jadi 70% saya kasih tadi. Nah, supaya dia jadi, ini kan mau dikasih slow motion toh ini sudah jadi slow motionnya, tapi mau dikasih warp stabilizer kalau tidak stabil videonya. Nah, supaya dia jadi, ini kamu di nest dulu. Istilahnya di group. Tapi istilahnya di Adobe Premiere itu nesting. Jadi ini dia klik kanan di klip jangan lupa pilih klik. Pilih dia punya scene, klik dia punya scene, klik kanan, terus kamu cari nest. Ini nest. Kelihatan? Nah, klik nest, terus kasih nama ini coba aja. Coba. Klik OK. Ini mudah-mudahan jadi, kalau terjadi nih sama lu. Nih, diklik. Sudah dia punya stabilizer sudah jadi. Stabilizer, speed rampnya sudah jadi. Sekarang ini penentuan. Ini penentuan saya punya nasib. Nih, warp stabilizer ditarik ke bawah. Kalau dia tidak jadi sungguh terlalu. Nah, sudah loh? Dia jadi. Berarti sama. Jadi toh? Nah itu, jadi itu dia punya trik. Supaya mau tambahkan lebih dari satu efek, itu harus di nesting. Jadi jangan lupa klik kanan terus nest. Langsung dicoba-coba. Siap. Ada lagi yang dapat masalah? Ini saya kasih Ctrl Z aja supaya tidak balik. Nanti yang di kamera PC aja dikit. Aman semua? Tidak ada yang error lagi? Aman. Coba kamu coba tadi jadi tidak? Kalau misalnya mau yang mau sempurnakan yang video kemarin yang belum selesai sambil ditambahkan efek silahkan. Ya kan bisa. Error. Untuk hari ini ada hal yang baru atau ada hal yang menarik yang kamu pelajari? Ada yang mau sharing? Ada kayak begini ternyata ini loading. Iya, itu bukan start. Jadi jangan lupa lihat yang di sampingnya tuh. Dia punya control, dia punya proses di situ. Memang sih kelemahannya Adobe kayak begitu. Ada sesuatu yang dia kayak tersembunyi di mana gitu. Karena kan dia punya interface kan banyak tuh. Tapi kalau bisa pada saat kamu sudah mengerti sudah gampang. Ya, terima kasih semua untuk hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan selamat siang.